Saudara, kasus DBD di Bali hingga kini terus melandai. Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Bali, intensitas kasus DBD di Bali sangat bergantung pada intensitas curah hujan yang terjadi. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, puncak kasus demam berdarah denggi atau DBD kerap terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei. Pasalnya bulan-bulan tersebut merupakan puncak musim hujan di wilayah Bali. Menurut data yang sama, kasus DBD di Provinsi Bali tertinggi tercatat pada bulan Mei dengan jumlah kasus mencapai 3.339 kasus. Kendati demikian, setelah bulan Mei, kasus DBD di Bali justru mulai melandai. Pada Oktober 2024 khususnya, jumlah kasus DBD yang tercatat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali berjumlah sebanyak 147 kasus. Meski demikian, memasuki musim hujan, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Inyoman Sudiasa mengatakan, pihaknya sudah mulai meningkatkan kewaspadaan. Untuk itu, sebagai langkah awal mengantisipasi lonjakan kasus DBD, Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah meminta seluruh puskesmas di Bali untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan dini. Selain itu, pihaknya juga berharap partisipasi dan dukungan masyarakat, khususnya dalam program pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. November ini sudah mulai musim hujan lagi. Nah, ini pasti akan juga kalau kita kewaspadaan kita tidak bagus, itu berarti kasus ini akan meningkat lagi. Gitu. Nah, inilah pentingnya kami menyampaikan juga kepada masyarakat umum gitu ya, untuk biar semuanya bisa berperan di dalam mengendalikan demam berdarah ini. Jadi kita harus berperan semua. Jadi harus kita berperan semua sehingga kasus ini kalau semua masyarakat kita berperan ikut dalam pengendaliannya, ikut dalam melakukan ke PSN-nya, pemberantasan sarang nyamuk, tentu mungkin musim hujannya tidak akan berpengaruh lagi. Selain itu, ia menekankan bahwa tanpa kesadaran masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk PSN secara mandiri, maka upaya pemerintah tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Di sisi lain, fogging masih tetap dilaksanakan oleh pemerintah, terutama saat adanya lonjakan kasus pada suatu daerah. Katrin Yadi melaporkan.